Tiga mantan pejabat PT Pelabuhan Indonesia, Pelindo, Regional 3, membantah keras terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengerukan kolam Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, tahun 2023 hingga 2024. Pembelaan tersebut disampaikan melalui nota pembelaan atau pleidoy, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Lewat tim penasihat hukumnya yang dikoordinatori oleh Sudiman Sidabuke, ketiga terdakwa diantaranya Ardi Wahyu Basuki, Hendik Eko Setiantoro, dan Erna Hayu Handayani. Menegaskan bahwa proyek pengerukan tersebut merupakan pekerjaan nyata, demi menjaga keselamatan pelayaran dari sedimentasi dan sesuai prosedur. Sesungguhnya penanganan, pemeriksaan, dan memutuskan perkara ini adalah gampang-gampang sulit. Dinyatakan gampang atau mudah, oleh karena sesungguhnya mulai dari tingkat penyidikan hingga dibuat dalam suatu berkas perkara telah terlihat secara jelas tidak ditemukan adanya unsur-unsur dan alat-alat bukti sebagaimana dimaksudkan di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk pasal 20 poin A, C, D Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana. Dan Majelis Hakim yang mulia, uraian fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya perkara akuo bukanlah perkara mengenai penyalahgunaan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara, melainkan perkara mengenai pelaksanaan suatu pekerjaan pengerukan yang dibutuhkan secara operasional dilaksanakan berdasarkan penugasan pemerintah, memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang, dilaksanakan melalui mekanisme korporasi yang berlaku, serta menghasilkan pekerjaan yang nyata dan bermanfaat. Namun demikian, seluruh fakta yang meringankan tersebut justru tidak memperoleh pertimbangan yang layak dalam surat tuntutan. Para terdakwa dalam kapasitas jabatannya masing-masing sejatinya telah melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan internal perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pelabuhan Tanjung Perak yang nyata dan mendesak. Tidak terdapat satupun fakta persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa bertindak untuk kepentingan pribadi, menerima keuntungan pribadi, atau melakukan rangkaian perbuatan yang ditujukan untuk kepentingan keuangan negara. Sebaliknya, fakta persidangan justru menunjukkan bahwa pekerjaan yang menjadi objek perkara benar-benar dilaksanakan, diverifikasi, diserah terimakan, dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan dan memberikan manfaat bagi Pelindo maupun pengguna jasa. Merespons tuntutan jaksa, tim penasihat hukum meminta majelis hakim untuk menyatakan para terdakwa tidak bersalah, membebaskan dari segala tuntutan, serta memulihkan nama baik mereka. Tidak jauh beda dengan pledoi yang dilakukan untuk APBS. Ya kan? Artinya baik Pelindo maupun APBS kan berorientasi pada pembelaan 603 ya KUH pidana yang baru maupun dengan pasal 3 di Undang-Undang Tipikor yang lama. Artinya apa? Itu adalah setiap perbuatan yang melawan hukum, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, atau penyalahgunaan kewenangan. Nah, itu tadi yang kemudian kita kupas. Sama sekali tidak ada perbuatan melawan hukum. Secara prosedur mereka melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan wewenang. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain, saudara-saudara kan sudah tahu. Saudara penuntut umum aja mengatakan di antara para terdakwa itu tidak ada yang menikmati keuntungan pribadi. Lalu kemudian merugikan keuangan negara, begitu kan? Kerugian keuangan negara tidak ada karena ini adalah Pelindo dengan anak-anak perusahaannya. Kalaupun toh dia bilang ada 83 yang dibilang keuntungan itu, ya keuntungannya APBS yang oleh jaksa diartikan sebagai tindak pidana korporasi yang merugikan, toh 83 itu juga kembali juga kepada Pelindo. Jadi apa yang dirugikan? Dengan kata lain, sumbernya dari uang Pelindo, kembalinya juga kepada
Pelindo juga gitu kan. Nah itu yang saya pikir yang menarik. Ada satu hal yang menarik menurut teman saya yang perlu kalian kritisi, itu adalah kepada saudara Firman, kepada direkturnya APBS. Dia dihukum memberikan ganti kerugian 83 sekian pribadi loh. Padahal 83 itu adalah yang masuk di APBS yang kemudian disita oleh. Jadi artinya apa? Orang-orang ini sudah berbuat sesuai dengan yang benar, lalu kemudian artinya negara berarti merampok uangnya orang lain. 83 kan logika berpikirnya kan. Itu yang aneh menurut teman saya. Sudah jelas ya? Pak, kemarin tuntutannya berapa Pak kemarin Pak? Ya? Tuntutannya kemarin berapa Pak? Untuk Firman 4 tahun. Yang untuk Erna dan Ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun. bervariasi ya Pak ya. Dengan tuntutan ini adanya pledoi ini berarti tidak ada menselnya yang diduga tidak ada mensel yang terbukti ya Pak ya. Pak, inti pledoi ini apa? Keringanan bebas atau Oh bebas lah. Iya dong bebas lah. Iya dah. Iya bebas lah. Bukan. Jadi kan begini, dia mengatakan merugikan keuangan negara di 83. 83 itu kan ada di APBS, bukan di kantongnya Firman kan, di APBS. Nah sekitar 70 sekian kan disita dari rekeningnya APBS. Yang aneh itu apa yang aneh? Firman secara pribadi dituntut untuk kembalikan 83 pribadi loh. Padahal uang itu kan masuk di korporasi. Itu yang aneh kalau kalian kritisi. Jadi saya melihat bahwa nampaknya saudara penuntut umum tidak cermat dan tidak jeli. Ya. Terima kasih Pak ya. Menurut penuntut umum. Padahal sebenarnya uang itu tidak masuk ke kantongnya dia. Dia mengatakan seluruh pada hati persidangan tentu tujuannya adalah memberikan sumbangan pemikiran pada pengadilan. Permohonan daripada amicus rai itu, sahabat pengadilan, adalah agar pengadilan memutuskan suatu perkara itu sesuai dengan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Jeli, cermat sebagai wakil Tuhan. Itu sebenarnya yang memang diperjuangkan oleh amicus curiae. Ya, jadi artinya ya kalau memang bersalah ya bersalah, kalau memang sama dengan bebas ya bebaskan. banyaknya dukungan di luar persidangan ini? Ya dukungan persidangan ini karena memang sudah kita tahu kan, mulai dari proses persidangan yang berlangsung, bahkan mulai daripada penangkapan, penahanan pun sebenarnya orang sudah mengatakan perkara ini kok aneh, gitu kan, perkara ini aneh. Nah secara konkret, saudara penuntut umum mengatakan tidak ada uang masuk pada kantong pribadi. Nah sekarang secara naluri, apakah kemudian saya menguntungkan sampean lalu saya nggak dapat cicipi masuk akal apa enggak? Ya paling tidak saya dapat Rp1 kan, sampai Rp9. Ini kan nggak ada. Lo penuntut umum mengatakan tidak ada mendapatkan keuntungan pribadi. Berarti sahabat pengadilan itu penting Pak ya peranannya Pak ya. Nah, iyalah. Terima kasih Pak. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.